Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ibu, di sini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. D. Tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa disebut sebagai tantangan? Karena jika kita tidak dapat hadapi dengan bijak, hal tersebut akan menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Bahkan, hal tersebut dapat menjadi pemicu terpecah belahnya bangsa Indonesia. Contoh hambatan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pelanggaran wilayah. Kedua, kegiatan penyeludupan senjata dan bahan peledak. Ketiga, masalah separatisme. Apa sih Bu separatisme itu? Jadi, separatisme itu adalah sebuah usaha yang dapat memecah belahkan suatu kesatuan negara atau suatu gerakan yang ingin membuat negara sendiri. Bu kasih contoh itu seperti pemberontakan G30 SPKI, GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan Republik Maluku Selatan, di mana beberapa wilayah ini ingin memisahkan diri dari Indonesia atau membuat negara sendiri. Keempat, gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Kelima, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal. Keenam, pengawasan di pulau-pulau terkecil atau pulau-pulau terluar di Indonesia. Tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempuh dengan 3 strata pendekatan, yaitu sebagai berikut. Strata mutlak, yaitu dapat dilakukan dengan cara menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Kedua, strata penting, di mana bisa dilakukan dengan cara menjaga kehidupan demokrasi politik, ekonomi, keharmonisan, dan menghormati hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan. Ketiga, strata pendukung, di mana bisa kita lakukan dengan cara upaya turut memelihara ketertiban dunia atau ikut serta dalam memelihara kelestarian budaya yang ada di Indonesia guna menertibkan perdamaian yang ada di dunia. Contoh tantangan yang berasal dari internal negara Republik Indonesia. Yang pertama, perbedaan suku, ras, dan agama. Di sini Ibu ambil contoh tentang agama, di mana di Indonesia ini kita berbagai macam agama, ada 7, Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, dan Konghucu, di mana kita diharapkan masyarakat Indonesia ini saling menghormati, saling bertoleransi antara umat beragama, antara umat bersuku, ras, dan bahasa. Jadi kita harus menjauhkan perbedaan itu sehingga terciptanya toleransi, saling menghargai. Yang kedua, kurangnya pendidikan sehingga mudah terprovokasi. Apa itu? Jadi seperti ini anak ibu, anti hoak, di mana yang sering kita baca di berita itu banyak berita-berita bohong atau hoax. Contohnya seperti ini, bisa anak ibu lihat sendiri, ada 10 berita bohong populer terkait COVID-19, di mana berita ini belum tentu kebenarannya. Maka dari itu,
sebagai kita, siswa itu harus bijak dalam melihat atau membaca berita hoaks. Jadi untuk menghindari itu, maka kita harus mencari sumber lain dari berita yang kita baca agar tidak terjadinya hoaks, seperti dari internet, TV, majalah, dan lainnya. Jadi kita bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang bohong atau hoaks. Ketiga, masih banyaknya oknum-oknum yang merugikan negara sehingga rasa percaya masyarakat kepada pemerintah berkurang. Oke, bisa kita lihat anak ibu, ini contoh wakil rakyat yang koruptor atau korupsi. Terjadinya suap menyuap. Selanjutnya, contoh tantangan yang berasal dari eksternal negara Indonesia. Yang pertama, globalisasi. Apa sih globalisasi? Jadi fenomena globalisasi ini sangat berdampak terhadap perubahan ekspresi dominan yang tidak menentu yang mengancam kehidupan insan dalam bentuk bahaya kelaparan, wabah penyakit yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan suatu negara. Contohnya sekarang ini Indonesia sedang dilanda dengan wabah COVID-19 dan beberapa bencana yang sedang terjadi, di mana ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan di Indonesia. Kedua, keinginan negara luar untuk menguasai Indonesia yang dilatar belakangi oleh berbagai kepentingan. Contohnya itu menguasai wilayah Indonesia. Kedua, menguasai ciri khas Indonesia atau disebut dengan batik Indonesia, alat musik tradisional seperti angklung, dan rempah-rempah Indonesia. Jadi untuk menghindari ini, maka kita sebagai masyarakat harus menjaganya dan melestarikannya agar tidak diambil atau diakui haknya oleh negara lain. Ketiga, propaganda asing melalui berbagai media. Apa sih propaganda itu? Kan? Jadi propaganda itu anak ibu adalah bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku masyarakat atau sekelompok orang. Ini propaganda contohnya itu seperti media asing sebut pemerintah biayai 10 propaganda soal Papua. Maksudnya ada beberapa kejadian di Papua, kejadian rusuh yang dilakukan oleh masyarakat Papua. Sehingga media asing ini memberitakan hal seperti itu mengenai Indonesia yang memang merancang hal tersebut. Apakah berita ini benar atau tidak? Maka dari itu kita sebagai siswa dan sebagai pelajar tidak boleh percaya dengan berita seperti ini sebelum kita cek ulang atau kita cari berita benarnya seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, perekrutan teror melalui perekrutan yang berasal dari penganut kepercayaan radikal. Apa sih radikal itu, anak ibu? Jadi radikal itu adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial, politik dengan cara kekerasan. Maka terciptanya terorisme, di mana terorisme ini melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, mulai melakukan secara kekerasan ataupun secara hal yang lain. Oke, selanjutnya cara menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, saling bertoleransi antar umat beragama. Kedua, tidak mementingkan satu suku atau golongan. Ketiga, tidak menyebarkan isu yang berbau sara di lingkungan sekitar atau hoaks. Keempat, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bidang. Kelima, tidak mudah terprovokasi oknum tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan perpecahan belah NKRI untuk kepentingan pribadi. Yang keenam,
menumbuhkan sikap rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air, rasa cinta kepada negara kita sendiri. Oke, baiklah anak-anak ibu, demikianlah materi hari ini. Jika ada yang kurang paham atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung mengabari ibu. Terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.